Alhamdulillah ala kulli hal. Huwallazi khalaqal insan wa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa khataman nabiyyi wa rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Wa ikhwanu billah rahimakumullah, jamaah tazkiratul maut dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada yang bertanya, kenapa Ustaz alhamdulillah nak kematian? Tapi ada ala kulli halnya Ustaz ya. Iya, ada ala kulli halnya. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Ketika kita bertaksiah seperti ini, maka ucapan alhamdulillahnya ditambah ala kulli hal. Inam. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Gitu Nabi mengajarkan kepada kita. Walladzi khalaqal mauta. Dia Allah yang menciptakan al-mati. Jadi kita sebelumnya mati dulu. Wal hayata, lalu kemudian Allah hidupkan. Untuk apa? Liyabluwana, untuk menguji kita semua. Kalau di ayat liyabluwakum ayyukum, tapi kita dalam keadaan berjamaah seperti ini. Kita ganti. Nanya untuk, tapi ini bukan teks ayat yang saya bacakan. Ya, saya bahasa Al-Quran kan dengan sedikit pengertian bahasa Arab. Untuk menguji kita semua, siapa yang terbaik amalannya. Bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Ini perlu kita pahami Pak Bu. Kita beramal, kita beribadah itu yang terbaik, bukan yang terbanyak. Liyabluwana ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amalannya. Ya, ahsan. Rasa syukur yang tak terhingga. Mari Pak Bu, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya Allah terlalu banyak. Terbuka mata kita di fajar hari tadi sampai sekarang, kalau kita mau hitung nggak bisa. Mampunya kita mengenal siapa di sisi kiri kita, kanan kita, depan belakang kita. Itu nikmat luar biasa Bu. Luar biasa Pak. Mampunya kita melangkah kaki menuju ke tempat ini. Itu kalau kita mau hitung nikmatnya Allah luar biasa. Enggak bisa kita itu. Maka mari kita buktikan rasa syukur itu. Dengan apa? Dengan bukti ibadah yang benar. Itu syukur. Karena banyak orang bilang syukur Mas Ustaz. Syukur Mas Ustaz sudah menikah nih semua anakku. PNS semua nih anakku Ustaz. Kerja semua nih. Suamiku naik jabatannya, syukur mah. Tapi anak dan suami tak tidak tahu jalan menuju masjid, itu bukan syukur. Ya, karena kata para ulama, syukur itu berbanding lurus dengan ketaatan. Syukur itu satu paket dengan ketundukan. Semakin banyak syukur, semakin bertambah ibadah itu. Semakin meningkat ketaatan kita. Itu mari kita buktikan. Kedua, kita buktikan rasa syukur itu dengan menanamkan rasa malu pada diri kita. Tadi nikmatnya Allah luar biasa sampai sekarang ini. Maka mari tanamkan rasa malu pada diri kita. Nasengogi taruh sirik rialinu. Nah karena mangkasar kabonei sirik kalenu. Terlalu banyak nikmatnya Allah, tapi terkadang kita pakai bermaksiat kepadanya. Ya, nikmatnya Allah justru kita pakai bermaksiat, tapi sebenarnya Allah gratiskan untuk kita. Maka mari Pak, pribadi, Bu, kita sama-sama tanamkan rasa malu. Semoga dengan rasa malu itu kita berhenti bermaksiat. Kurangi maksiat kepada Allah atau kepada makhluknya. Mari Pak. Kepada Rasulullah, manusia yang paling berjasa, manusia yang paling mulia, yang pernah Allah hadirkan di permukaan bumi ini.
segala potensi yang ada pada dirinya bersama sahabatnya. Perjuangkan agama ini. Sampailah agama yang mulia ini di tangan kita. Agama yang insya Allah mengantarkan ke semua orang mau, yaitu surganya Allah. Orang kafir pun mau. Orang syirik pun mau. Orang tidak beriman pun mau ke surganya Allah. Rasulullah datang dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Nyawa rela pertaruhkan. Tidak usah bicara tenaga, otak tidak usah. Nyawa. Sahabatnya, keluarganya. Maka mari Pak, Bu, untuk mendapatkan stempel masuk surganya Allah, kita ittiba. Kita ikut dengan segala sunnahnya yang sahih dan makbulah. Karena kita dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ittiba dengan segala sunnahnya yang sahih dan makbulah, kita ikut. Rasulullah katakan, saya jaminkan bagi kalian ketika engkau ittiba dengan segala sunnahku yang sahih dan makbulah. Untuk apa? Untuk pusakai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pusaka yang terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Tazkiratul Maut dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya dulu, ini almarhum Andi Sarul ada anak? Ada, alhamdulillah. Tapi Ibu, iya. Semua kita ini pasti diuji. Semua ini kita pasti diuji. Dan itu Allah jelaskan. Coba dibuka di surah Al-Baqarah yang punya HP. Surah kedua dia 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Wala nabluwannakum bisyai minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabirin. Tapi sebelum saya bahas sedikit ayat ini, saya mau apresiasi dulu Nanda tadi yang baca ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Maharijul Qurub, lagunya luar biasa. Bu, kalau cari kemana tuh yang begitu? Kalau saya ada anak gadisku begini yang ku cari. Susah sedikit, gelisah sedikit, nak sini bacakan ayat. Hibur gak? Sebagaimana Rasulullah ketika dihibur sahabat. Kalau sedikit galau, Rasulullah panggil sahabat, sini dulu, bacakan dulu saya ayat. Bu, kalau cari kemana tuh kayak itu? Yang seperti itu, Bu, kalau ada yang nanya. Ya, Padi kalau ada, cari kemana tuh yang seperti itu, Bu. Kalau ada itu anaknya, jangan itu yang lain, yang mau seperti itu. Ya. Kalau sudah Al-Quran ada di dada, Pak, sudah Al-Quran ada di hati kita, Rasulullah jamin kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik kata Rasulullah adalah orang yang ada Al-Quran pada dadanya, mampu mengajarkan dan mampu untuk mengamalkannya. Itu manusia terbaik. Rasulullah tidak pernah katakan manusia terbaik adalah orang yang tinggi jabatannya, titlenya sampai tidak ada lagi titel di atasnya, profesor nih, tapi tidak tahu baca Quran. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Apatah lagi mau menghadap kepada Allah tidak tahu baca Quran. Wih, kepedean kok. Mau menghadap Allah tidak tahu baca Quran. Pede amat lu. Bekal apa lu bawa menghadap ke saya, kata Allah. Kalau lu tidak baca Quran, tidak tahu baca Quran, kau apakan waktumu selama ini hidup? Baca Quran tidak tahu. Wa iyazubillah. Kalau cari kemana yang begitu? Iya Nanda? Iya Ustaz, Masya Allah. Nah, kalau Ustaz itu di bahasa Arab luar biasa itu, Pak. Sudah prof itu. Kalau di Arab itu dipanggil Ustaz, prof kalau di sini. Iya. Tapi ini Ustaz Makassar. Alhamdulillah. Masya Allah mangkoso. Iya, Farid Wajidi. Salah seorang guru saya. Jamaah Tazkiratul Maut dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke ayat tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah dengan dimulai dengan lam tahqiq. La itu kalau bahasa Arab la
tahkid itu penegasan bahwa itu pasti. Mentahkidkan. Lam tahkid namanya. Lana baluwannakum, sungguh kata Allah kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu. Mulai dari minal ju wal khauf, rasa takut, wa nafsi minal amwal wal ampusi minat thamarat. Yang diujikan istri almarhum malam ini adalah wal ampus. Dipanggilnya itu jiwa-jiwa menghadap kepada Allah. Itu ujian. Tapi apa ditutup ayat ini oleh Allah? Wa basyiris sabirin. Gembirakan ibunda, gembirakan ibu dan semua saudara kita ketika mengalami ujian seperti ini. Karena kata Allah di surah lain, di surah Al-Anbiya itu, surah 21 di ayat 35 itu kalau tidak salah. Walanabluukum bil khairi bisyarri wal khair. Fitnah itu ujian. Wa ilaihi turja'un. Itu ujian, Bu, bagi kita. Tapi kalau kita berhasil lulus dengan jurus kesabaran. Apa lanjutan ayatnya? Ulaika alaihim sholawatun. Tidak gampang Allah berikan salawat kalau ibu lulus di atas jurus kesabarannya. Maka Allah salawati orang-orang yang seperti ini. Tidak usah Allah yang salawati kita. Semua jamaah di sini saja yang salawati kita, bagaimana mulianya kita. Apatah lagi penguasa langit dan bumi dan apa-apa yang berada di langit. Berikan keselamatan buat kita ketika kita mampu bersabar di atas jurus kesabaran kita. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bukan hanya salawat, tapi dirahmati. Allah yang rahmati kita. Kata Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah secara sempurna. Luar biasa. Luar biasa. Rahmat dari Allah, nikmatnya sempurna, kata Umar bin Khattab. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahkan Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang apa? Diberikan petunjuk. Ketika kita sudah mendapat petunjuk, ketika Allah sudah berikan hidayah kepada kita, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membuat kita masuk dalam kezaliman. Ketika Allah sudah berikan hidayah kepada kita, maka mudah kita untuk beribadah, nikmat untuk beribadah, nikmat bersedekah, nikmat tahajud, nikmat ruku, tunduk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah. Itu hidayah. Maka Bu, nanda ada anaknya, pakai jurus kesabaran. Dan Bapak Ibu sekalian jamaah Tazkiratul Maut, semua ini pasti kita rasakan. Nabaluwannakum. Kami akan menguji kalian. Jadi hati-hati, Pak. Hati-hati kalau kita tidak bangun di atas jurus kesabaran dalam menghadapi hal ini, karena semua kita pasti merasakan. Ini bicara masalah kapan kita bisa bisa bersabar di atas ujian yang Allah berikan. Kenapa? Karena di 185 di surah ketiga di Al-Imran, kullu nafsin zaikatul maut. Jadi tidak ada yang bisa lepas. Kullu nafsin. Bahkan ayat yang baca kedua tadi saya itu diawali dengan kullu nafsin zaikatul maut walanabluukum bisyarri wal khair. Fitnah. Pasti dan pasti. Pasti Bu kematian. Dan kematian itulah adalah sesuatu hal atau ilmu atau pelajaran disiplin yang paling tinggi. Paling tinggi. Kematian pun tidak ada orang yang bisa tahu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Tidak ada. Tidak ada. Dan kematian pasti mendatangi kita. Aina ma takunu yudritkumul maut walau kuntum fi burujin musayyada, di An-Nisa itu. Kalau di surah 31 ya, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamu, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi tidak usah pusing. Pikirkan, uruskan itu. Di bumi mana saya mati? Di manakah dikuburkan? Jangan Ibu. Jangan Pak.
Bukan urusan tak. Kalau mati pasti kewajibannya saudara muslim kita mengkafani kita, mensalati kita, menguburkan kita, memandikan kita, urusannya itu. Sama dengan almarhum. Siapa tahu ada yang bertanya, ngapa na dikerja ye? Jangan 4 dini hari. Tapi saya tahu karena ini tim saya dari Tajidul Iman. Kami muridnya Pak Kiai Sudirman dari Tajidul Iman. Kami tahu dan kebetulan saya menasihat di situ di PJTI pengurusan jenazah Tajidul Iman. Semua laporan yang mau dikerja masuk sama saya. Jadi saya tahu sampai dikerja anak-anak yang datang ke sini siap dari rumahnya jam 3. Datang ke sini. Nah, makanya jangan kaget Pak kalau dia bilang datang jam 4 nanti di sini kerja jenazah. Tapi memang barusan ada yang seperti ini. Dikerja jam 4 jadi anak-anak siap jam 3 datang ke sini. Ya. Informasi kalau ada seperti yang mengalami seperti ini, hubungi saja nomor kami. Insyaallah jam berapapun kami datang. Ya. Jam berapapun kami datang. Siap. Lanjut. Dimanapun kita berada, kalau kematian sudah datang, maka pasti datang. Pasti datang. Inti bahasan kita malam ini, karena tadi malam, kemarin malam, menurut logika kita, menurut ilmu kita, di bulan seperti ini, sudah tidak ada hujan. Perakiraan cuaca, ilmu seperti itu, tidak ada dalam otak kita, dalam memori kita sudah tidak waktunya lagi tidak hujan. Tapi ternyata hujan bukan karena musim. Datang. Dan ini saya terinspirasi, saya kaitkan dengan kematian. Ternyata hujan, si padai kematiannya. Asing kamai kematiannya itu hujan Pak. Itu hujan kalau mau turun, tenan aku tak nangki. Siap ipayunno atau tidak? Tidak natanya ke Pak. Demikian kematian kalau dia mau datang. Tidak menunggu kita siap atau tidak. Apakah kita sudah bertaubat atau tidak. Kematian kalau mau datang tidak tanya. Sudahkah Anda bertobat? Tena. Kalau dia mau datang, datang. Dan inilah ilmu disiplin yang paling tinggi. Mau kau di toilet. Mau kau sementara makan. Mau kau tidur. Mau kau bercengkerama. Hujan pun begitu. Begitu. Mau kau di mana? Mau kau nonton bola. Bahkan mau kau main bola. Kalau datang itu kematian. Bisa kita berlari dari asbabnya. Tapi kalau dia sudah datang, enggak. Tidak ada. Dan tidak dia mengenal. Orang nomor 1 di negeri ini. Orang nomor 2. Tukang bentor, tukang becak, pemulung. Kalau dia mau datang, pasti datang. Tidak minta izin. Sama dengan hujan. Sama dengan hujan. Ilmu paling disiplin itu adalah kematian. Maka mari kita mengambil ilmu untuk disiplin. Tidak kenal waktu kapan. Fa'idha ja'a ja'alun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, dikumpulkan semua alat teknologi canggih. Rumah sakit tercanggih, obat tercanggih, dikumpulkan dokter terbaik. Mau tahan 1 detik ke depan atau mau majukan 1 menit, 1 detik ke belakang. Tidak ada daya. Maka pertanyaannya, apa yang kita siapkan dan apa yang kita mau bawa? Kalau hari ini Pak, Bu, kita masih bisa bicara dengan baik, maka mari berbicara dengan baik. Karena salah satu keindahan agama kita, melalui lisan kita, melalui bibir kita, agama Islam ini begitu indahnya. Dengan lisan saja kita bisa tahu bahwa orang itu beriman. Dengan lisan, cara bicaranya seseorang di agama kita dihargai. Dengan apa? Dengan keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir
Falyakul khaira. Orang beriman itu tidak bicara asal bicara. Kalau orang beriman, falyakul khaira. Kalau kita beriman kepada Allah dan kepada akhiratnya, maka mari Pak bicara dengan baik. Kalau tidak bisa bicara dengan baik, maka namang kasar kapun nateja kotena jane ropiti kanakanai. Dek no ropiti paupawi. Rasulullah bilang, Auliyasmut, lebih baik dia. Lebih baik dia. Itu hebatnya orang Islam. Orang diam dinilai orang beriman. Orang bicara bagus ditandai orang beriman. Ciri-ciri orang beriman, mampunya dia berbicara di atas kebaikannya. Maka mari Pak, sebelum datang ja'a itu, ajal itu, kalau masih bisa bicara baik, itu mari. Supaya kita bisa saling menghargai. Kalau masih bisa bersendagurau sebelum datang kematian. Karena kematian sama dengan hujan, tidak mengenal waktu dan tidak izin dan minta izin. Maka kalau masih bisa bersendagurau dengan penuh kasih sayang. Peluk-peluk itu dikata apa? Baru ku bilang sama itu teman-teman, tabuk peluk itu teman yang ada di kata. Baru bilang di akhirat nanti kalau kita sudah mati, ini bersendagurau. Ya. Kalau kita tidak lihat ini saudara, tidak lihat ini teman di dekat, protes sama Allah, ya Rabb. Dulu waktu meninggal almarhum Insinyur Sahrullah, saya ada bersama beliau mendengar ta'lim, mendengar bacaan Quran. Cari dia Rabb, karena dia beriman. Saya pernah buka puasa bersamanya. Saya pernah jamaah bersamanya. Saya pernah bersilaturahim bersamanya. Cari dia ya Rabb. Kasih lihat saya datang, bawakan ke sini ya Rabb. Masukkan kami bersamamu bersamanya di surgamu ya Rabb. Itu sendaguro yang indah Bu. Penuh dengan kasih sayang. Bukan sendaguro yang mengundang tawa terbahak-bahak yang membuat hati kita mati. Dan mohon maaf Pak. Mohon maaf Bu. Mungkin malam ini saya bertaksiah seperti ini. Ibu mungkin dan Bapak tidak mendengar kata-kata yang membuat Bapak dan Ibu ketawa ketiwi. Saya takut kepada Khalikku. Saya takut kepada Rabbku. Ketika aku bacakan ayat lalu kemudian aku ketawa-ketawa ya Rabb. Mari berlindung dari hal yang seperti ini Pak. Mari berlindung dari hal yang seperti ini. Jangan baca ayat lalu kemudian ketawa-ketawa ketiwi dengan alasan kita menghibur almarhumah. Kita menghibur keluarga yang meninggal. Tidak seperti itu. Satu pun ayat di dalam Al-Quran. Dalam kajian kami kurang lebih 10 tahun. Tidak pernah makin dapatkan Allah perintahkan kita ketika baca ayat ketawa dan ketawa. Tidak ada. Kalau mau ketawa panggil pelawak. Bukan ustadz yang dipanggil. Jangan bicara. Jangan coba ketawa terbahak-bahak kalau baca ayat. Hati-hati. Jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau kita masih sempat menghisap udara, menghirup udara malam ini, maka mari Pak, kita nikmati udara itu sambil memperbanyak ibadah. Sambil memperbanyak ibadah, lalu kemudian bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan maksiat. Mari Pak, nikmati udaranya Allah sambil memperbanyak ibadah. Bukankah Allah katakan faman kana yarju liqa'a rabbi? Siapa yang mau bertemu dengan Rabbnya, dengan pertemuan yang Allah ridai dan dia pun rida, falyamal amalan solihah. Maka banyaklah berumwal amal soleh, beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi jangan coba-coba persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadah kepadanya, kamu juga beribadah kepada yang lain. Mari Pak. Hisap hirup udaranya Allah. Jangan satu ada waktu yang kemudian tidak bernilai ketaatan, kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih sempat baca Quran. Kalau masih bisa baca Quran. Sebelum hujan datang. Sebelum kematian menjemputmu. Baca memang itu Quran. Bukankah Quran
menjadi asbab kuburan yang sempit, kuburan yang gelap dapat diluaskan. Bukankah Quran dapat membela kita ketika mungkar wa nakir datang, ma rabbuk man ima man dinuka. Al-Quran datang bela kita, Pak. Kalau masih bisa kita baca Quran, baca ki. Baca ki. Saya bilang tadi jangan menghadap Allah kalau tidak tahu kau baca Quran. Pede duduk kau jadi orang, Pak. Masa hidup 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Baru mau menghadap kepada Allah tidak tahu baca Quran. Wa iyadu billah wa na'udhu billahi min dzalik. Baca Quran, Pak. Baca Quran. Kalau perlu merasa kehilangan kalau tidak baca Quran sehari. Tidak baca Quran 3 hari, musibah besar. Musibah besar. Sebelum keluar beraktivitas, paling tidak 10 ayat. Sebelum tidur 10 ayat. Paling tidak. Baca, Pak. Atau untuk lebih mendalam lagi kita tadaburi, kita pahami. Banyak Al-Quran sekarang punya arti. Bahkan ikut dengan tafsirnya. Apatah lagi kalau kita memang serius, maka mari datangkan kitab-kitab tafsir para ulama yang bisa membantu kita untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran itu. Kalau masih bisa. Selanjutnya sebelum datang hujan. Ini sengaja saya kaitkan dengan hujan dan kematian. Kalau masih bisa sholat berjamaah laki-laki. Pak, kalau masih bisa sholat berjamaah laki-laki, jangan tunggu ketika namamu berubah menjadi jenazah, lalu kemudian diantar ke masjid untuk mau disalati. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, masih bisa jadi makmun, jangan nanti berubah namamu menjadi mayit, lalu kemudian kamu paling depan, bahkan di depannya imam di masjid. Mari, Pak. Mari, Pak. Ibu, kalau azan berkumandang, tinggalkan itu Indosiar. Kalau azan berkumandang, Bu, matikan dulu kompor. Salat tepat waktu, sama nilainya pahalanya laki-laki berjamaah di masjid. Karena tidak ada kewajiban perempuan pergi salat berjamaah. Tapi jangan dilarangi pergi berjamaah. Tapi kalau ibu-ibu mau dapat nilai pahala sama berjamaahnya laki-laki, tunggu waktu masuk. Jangan sampai selesai asam baru berwudu. Nah, kata tahu. Nanti asam baru berwudu. Atau sudah azan baru berwudu. 10 menit sebelum masuk waktu wudu sudah masuk. Sudah ada. Lagi-lagi, Pak. Hati-hati perempuan juga. Kenapa? Supaya fokus hati kita. Begitu pula laki-laki. Kalau sudah mau diikam, apa simpan itu HP tak? Kabarnya tong jamaah. Di ikamam ini masih sibuk dengan HP-nya. Bahkan baru assalamualaikum, assalamualaikum. HP-nya menjadi zikir. La haula wala quwwata illa billah. Kalau masih bisa kita salat kita. Salat kita. Tidak ada nilai tak kalau tidak salat kita. Itu tadi S2 ki, S3 ki. Prof ki. Kalau laki-laki tidak tahu jalan menuju masjid. Kalau ada anak laki-laki lalu kemudian bangun jam 6 baru salat subuh, musibah. Bu, tugasnya ibu-ibu. Hati-hati. Jangan sampai jam 6 ini masih ada anggota keluarga yang belum bangun salat. Sebelum datang kematian. Sebelum datang hujannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau masih bisa ki bersedekah. Bersedekah ki. Banyak orang di kuburan sekarang. Miliaran orang di kuburan sekarang. Satu dia minta. Ya Rab, irji, kembalikan aku. Itu apa? Fasodakawakum minas solihin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah. Sebelum datang kematian itu, bersedekah memang ke. Karena orang yang mati di kuburan itu tidak minta dikembalikan untuk sholat.
Tidak minta untuk kembali baca Quran, enggak. Dia minta untuk sedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah ternyata ketika kita sudah dikuburkan adalah menjadi asbab dibukanya tabir penglihatan kita, melihat tempat kita di mana tempat kita sebenarnya nanti, apa di surga atau di neraka. Hebatnya pahala sedekah. Maka Tajidul Imam menanti uluran tangan 1.000 rupiah per hari. Pak, kami dari Tajidul Imam mengajak untuk masuk surga dengan uang 1.000-nya, Pak. Uang 1.000-nya tidak dipakai, nih simpankan kita jadi imam biar datang dijemput. Asbab menjadi bapak-bapak, ibu-ibu masuk di surga. Hubungi saja kami. Kami punya panti asuhan, kami punya rumah tahfiz, kami sementara membangun masjid, dan kami butuh biaya untuk mengerjakan jenazah. Di setiap waktunya kami dipanggil, dan itu kami tidak berbayar kecuali kain kapan diganti dengan nilai 250 untuk laki-laki dan 300 untuk perempuan. Itu saja, dan itu tidak dibayar sebenarnya, cuma mau diganti dengan jenazah yang menanti selanjutnya. Jadi kalau ada uang tak 1.000, mau ki amal jariah, mau ki bukti bahwa kami memang memakai uang Anda untuk amal soleh, hubungi kami. Uang 1.000 tak, 1.000 sehari. Kita kumpul, datang dijemput anak-anak. Menjadi amal jariah buat Bapak. Kalau masih bisa kita bersedekah, mari Pak. Mari Bu bersedekah. Kalau masih bisa ki bersama dengan orang-orang tersayang, maka mari segera ambil, minta ridhonya, terutama orang tua kita. Pak, Bu, kita ini semua anak dari bapak kita, dari ibu kita. Kalau masih sempat mencari ridhonya bersama orang-orang yang kita cintai, maka ambil ridhonya orang tua kita yang pertama. Dua orang tua, dua manusia yang bagaimana Allah menyandingkan dirinya dengannya. Setelah Allah kita ibadahi, maka yang kedua adalah orang tua kita. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Lanjutan ayatnya apa? Wa bil walidaini ihsana. Maka kalau masih bisa diambil ridhanya kedua orang tua kita sebelum datang hujan dan kematian itu kepada kita, maka ambil ridhanya orang tua kita yang menjadi asbab kita hadir di dunia ini, menjadi asbab kita bisa menjadi S2, S3, menjadi asbab kita bisa melihat indahnya dunia ini, menjadi asbab kita bisa syukur, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua, ibu kita sampai memperjuangkan hidup matinya demi siapa? Demi kita. Maka tidak ada ridhanya Allah kalau ibu kita murka kepada kita. Tapi kenyataannya, Bu, kenyataannya Pak, baru ki S2, baru ki S3, bicara kita sama ibu ta seperti pembantu ta yang kita temani bicara. Baru ki S2, baru ki S2, S3 nenek ta, bapak ta dibawa mi ke panti jompo. Nasabak teh ani murus suwi. Wala quwata illa billah. Asbab kita dapat petunjuk dan hidayah, asbab kita menjadi S2, S3 Pro, mungkin karena doanya. Ketika dia tunduk, sujud, rukuk di tengah malam, lalu kemudian memohon kepada Rabbnya, ya Rabb, beri kemudahan kepada anak keturunan saya untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Maka jangan coba-coba. Maka mari Pak, ambil ridhanya selama masih bisa kita mengambil ridhanya. Ambil. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sudah lama aku rasa bicara. Mau 9:30. Iya, tak duduk nih. Iya, Dik. Kalau begitu siap-siap makin paling.
Ada yang saya mau tanyakan, Ki. Pak, apa yang kita bawa datang ke sini? Bu, apa yang kita bawa datang ke sini? Bertaksiah. Apa Bu? Apa Pak? Masya Allah. Kalau Rasulullah ajarkan, kalau kita datang bertaksiah seperti ini, bawa doa terbaik kita. Sudah kita siapkan Bu? Sudah kita siapkan Bu doa terbaik kita untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan? Dan saya kasih berita gembira untuk Bapak dan Ibu. Ma min mu'min ya'zi akhahu bi musibatin. Tidaklah seorang mukmin yang datang bertaksiah kepada akhahu, kepada saudaranya bi musibatin, yang ditimpa satu musibah. Illa kasa'allahu subhanahu min hilal min hililatihi yaumal qiyamah. Kecuali Allah kasih pakaian terbaik di hari kiamat nanti. Jadi tidak sia-sia Pak datang di sini. Ya, yang mau cepat pulang cepat mati pulang. Tapi bukan pakaian kebesaran kita dapat. Pakaian pengantin bersama ibunya. Ya, ini bukan saya bicara, Pak. Ini hadis sahih. Tidaklah seorang mukmin yang datang bertaksiah ketika saudaranya ditimpa musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti memakaikan pakaian kebesaran kepadanya. Allah Sang Khalik. Maka bersabarlah dan bawalah doa terbaikmu untuknya. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.